Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian rutin setiap Jumat malam Sabtu yang kedua, Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i, Mojokerto, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Para bapak dan ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingat betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita sekalian, maka kita sebagai hamba tentu akan senantiasa berupaya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita tahu dan paham bahwa nikmat-nikmat Allah tersebut, nikmat dan karunia yang telah Allah karuniakan kepada kita sangatlah banyak dan tidak terhingga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, jikalau kalian menghitung-hitung ni'matallahi, nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitung-hitungnya. Maka dari itu, kalau kita membaca nas-nas baik Al-Quran maupun As-Sunnah, yang Allah wajibkan atas kita selaku hamba adalah kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, dan agar kita tidak banyak berkeluh kesah, agar kita banyak bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji bagi mereka-mereka yang pandai dan banyak bersyukur, Allah akan berikan tambahan nikmat kepada mereka. Dan Allah mengancam bagi mereka-mereka yang kufur nikmat, yang banyak mengeluh dan berkeluh kesah, Allah akan menyiksa kelak dengan siksaan yang berat. Allah berfirman, wa ita'adzana rabbukum, ingatlah ketika Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memberikan maklumat, pemberitahuan dan pengumuman kepada kalian semuanya. La in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian benar-benar bersyukur, sungguh benar-benar aku akan memberikan tambahan nikmat kepada kalian. Dan ini janji Allah. Wala in kafartum, sebaliknya jika kalian kufur nikmat, diberi nikmat al-Islam wal iman, tidak pernah bersyukur, diberi nikmat as-sunnah, dikenalkan sunnah, malah ditinggalkan sunnahnya, maka Allah mengancam, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adab siksaku bagi mereka-mereka yang kufur nikmat lasyadid, benar-benar berat kelak di akhirat. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab kita yang berjudul Al-Wasatiyyatu wal I'tidal, sikap pertengahan dan sikap adil, wa atharuhuma, dan apa pengaruh dari dua sikap tersebut. Sikap al-wasatiyah, mengambil sikap pertengahan, tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri. Wal i'tidal, dan menempuh jalan keadilan. Apa pengaruh dari keduanya? Ala hayatil muslimin, atas kehidupan kaum muslimin. Sebuah kitab yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh hafizahullahu ta'ala, dan beliau adalah Wazirus Syu'unil Islamiyyati wad Da'wati wal Irsyad, menteri yang mana beliau memimpin Kementerian Urusan Keislaman, Dakwah dan Bimbingan Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi sabikon yang lalu. Beliau mengatakan sebagaimana di halaman ke-36 dari kitabnya, faman fatahu ma'rifatu dzalika, barang siapa yang luput darinya pengetahuan tentang perkara tersebut, yaitu apa? Kemarin pembahasan kita membahas tentang bahwa syariat Islam itu, hukum-hukumnya dan fikihnya itu senantiasa wasat, senantiasa berada di jalan tengah, berada di pertengahan, baik itu fil masalih, dalam kemaslahatan dalam hal-hal yang baik, wal mafasid, maupun dalam kerusakan-kerusakan. Islam di tengah, tidak berlebihan ke kanan dan tidak berlebihan ke kiri. Oleh karena itu, berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan, faman fatahu ma'rifatu dzalik, barang siapa yang luput darinya pengetahuan tentang sikap pertengahannya Islam, fa innahu la majala lahu fil istihad, maka tidak ada ruang baginya untuk beristihad. Seorang yang tidak punya ilmu tidak boleh beristihad. Fil hukmi, beristihad untuk menentukan satu hukum. Fi ru'yati ahwalin nas, saat melihat kepada kondisi keadaan manusia.
tidak boleh kita beristihad kalau kita tidak punya pengetahuan dan ilmu tentangnya. Sekarang kan banyak, ya, tidak belajar agama. Kalaupun belajar agama hanya terkadang hadir di kajian-kajian di masjid, atau bahkan ada yang pernah mengaku tidak pernah hadir kajian di masjid tapi hanya lewat medsos. Lalu ketika ada satu persoalan yang besar di sebuah negeri, dia berbicara. Tidak boleh itu. Berbicara tentang urusan besar yang menimpa sebuah negeri tidak boleh kalau dia tidak memiliki kapasitas ilmu yang memadai. Kalau dia tidak belajar agama, dia tidak memahami nas-nas dan dalil-dalil, dia tidak pernah menghantamkan Al-Quran dengan tafsirnya, dia tidak pernah mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, tidak pernah belajar fikih, hukum-hukum agama, tidak juga belajar usulul fikih, tidak belajar tentang pokok-pokok bagaimana menentukan hukum agama, dia tidak belajar kaidah-kaidah itu, maka tidak ada ruang baginya untuk beristihad dalam menentukan hukum. Bihada, maka dengan inilah, kata beliau, berdasarkan hal ini, yajibu alaina, wajib bagi kita kaum muslimin, an nar'al wasata, agar kita memperhatikan sikap pertengahan, ma bainal ladzina yanfunal masaliha mutlaqa, memperhatikan sikap pertengahan, yaitu apa-apa yang ada di antara mereka-mereka yang meniadakan atau menolak hal-hal yang maslahat secara mutlak, wa ma bainal ladzina yaghluna fiha, dan antara mereka-mereka yang berlebih-lebihan mensikapi kemaslahatan. Saya beri contoh pada jamaah rahmatullah ta'ala. Saya sering ditanya oleh sebagian jamaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, bagaimana Pak Ustadz, kami tinggal dengan mertua atau orang tua. Ini wakil, ini nyata, faktual, artinya terjadi di tengah-tengah kita. Kami ini, saya dan suami tinggal dengan orang tua suami, berarti ibu itu tinggal dengan mertuanya, atau sebaliknya, tinggal dengan orang tuanya sendiri. Lalu orang tuanya belum mengerti ilmu agama, kemudian orang tuanya mengadakan acara-acara yang tidak ada tuntunannya di rumahnya. Kita ambil contoh misalnya, mengundang orang-orang untuk kirim doa kepada leluhur misalkan. Jadi kirim doa kepada keluarga yang sudah meninggal dunia. Ini adalah perkara yang tidak ada tuntunannya, amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW terkait mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia dari orang-orang tua kita, kakek nenek kita, leluhur kita. Kita doakan setiap saat di dalam solat-solat kita. Bukankah kita membaca dalam tahiyat kita, tasyahud kita, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin? Ini doa untuk mereka, orang-orang yang mendahului kita maupun yang masih hidup bersama kita. Assalamu alayna, keselamatan dan kesejahteraan atas kita semuanya, wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia mendahului kita semuanya. Kemudian kita juga mendoakan saat kita sujud. Kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk memperbanyak doa. Berdoalah kalian ketika kalian sujud, karena doa kalian lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat kalian sedang bersujud. Silahkan membaca doa untuk orang tua kita yang sudah wafat mendahului kita. Misalnya kita baca Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Baca ini para jamaah.
Jangan lupa, jangan dilupakan kedua orang tua kita yang dulu mendidik kita, sekalipun mungkin bapak ibu kita tidak sempat membiayai sekolah kita sampai sarjana, mungkin hanya sampai SMP, tetapi tanpa jasa mereka kita tidak akan bisa hidup hingga sekarang ini. Kita ini terlahir dari rahim ibu kita dan dari air maninya, spermanya ayah kita. Maka doakan mereka yang sudah mereka sekarang ini berada di alam kubur mereka, di alam barzah, doakan. Rabbana ghafir lana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosanya saudara-saudara kami kaum muslimin, ayah, ibu, kakek, nenek, para kiai, para ustadz, semuanya, orang alimnya, orang awamnya, orang solehnya, orang kurang solehnya, selama mereka meninggal dalam keadaan Islam, selama mereka meninggal membawa iman, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului kami membawa iman, wala taj'al fi qulubina ghilla, dan jangan engkau jadikan ya Allah di dalam hati-hati kami ada kedengkian lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Ya Allah, jauhkanlah dengki. Para jemaah mulai dari sekarang, jauhkan dengki kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Jangan terkotak-kotak, ya. Yayasan Islam itu hanya wadah, bukan untuk kita mengkotak-kotak diri kita, tidak. Bukan untuk berkelompok, bergolong-golongan. Pondok pesantren itu juga hanya wadah, wadah perjuangan umat Islam, mendidik generasi muda, mengajarkan kepada mereka agama, adab, akhlak, ibadah, hukum-hukum Islam, tauhid, akidah, manhaj. Maka jangan kita bergolong-golongan dikarenakan yayasan, dikarenakan pondok pesantren di mana kita menjadi alumninya, dikarenakan ormas tertentu. Tidak boleh. Yang ada di ormas, misalkan Muhammadiyah, mereka saudara kita, Nahdlatul Ulama saudara kita, Al-Irsyad Al-Islamiyah saudara kita, Al-Wasliyah saudara kita, Persis Persatuan Islam saudara kita, Nahdlatul Wathon yang ada di NTB saudara kita, semuanya saudara kita. Kalau saudara kita salah, diingatkan dengan lemah lembut, diingatkan, disampaikan yang hak, beramar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang ini kan lisan-lisan kaum muslimin lebih suka mencaci maki daripada al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Tidak gentle itu. Sampaikan yang ma'ruf kepada saudara kita, kepada ayah kita, ibu kita, kalau bapak-bapak istrinya, putra-putrinya, kalau ibu-ibu suaminya, putra-putrinya, mertua, ya, kakek nenek, paman dan bibi, saudara-saudari kita, sekandung, keponakan-keponakan kita. Tegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Karena orang yang mau menegakkan al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf, wa nahyu anil munkar, dan nahi munkar, dia akan mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran 104. Allah menyatakan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Wal takum minkum, hendaknya ada di antara kalian wahai kaum muslimin, ummatun, segolongan orang, manusia, umat, yad'una ilal khair, yang mengajak, berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, bukan mencaci maki, bukan memvonis saudaranya, apalagi memvonis kafir, naudzubillah. Jangan bermudah-mudahan, walaupun vonis tabdi menuduh saudara kita sudah ahlu bid'ah yang pasti masuk neraka, tidak boleh itu. Kalau menjelaskan ini bid'ah boleh, tapi memastikan saudara kita masuk neraka gara-gara bid'ahnya tidak boleh. Tidak boleh. Sampaikan, Mas, ini tidak ada tuntunannya, Pak, ini tidak ada tuntunannya, yang gentle sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau saudaranya salah, jangan dibicarakan di belakang. Tidak boleh itu. Itu namanya ghibah. Ghibah itu apa? Kata Nabi, dzikruka akhaka bima yakrah.
kamu menyebut-nyebut apa yang tidak disukai oleh saudaramu. Dzikruka akhaka, kamu menyebut-nyebut tentang saudaramu bima yakrah, tentang sesuatu yang dia benci, tidak sukai. Itu adalah ghibah. Dinasihati di depannya. Tapi sekarang ini kan kita lebih senang ghibah. Bahkan mohon maaf ya, sesama saudara bertengkar itu langsung dibawa ke medsos. Satu kampung tahu, bukan satu kampung, satu Indonesia. Ini dia lagi bertengkar dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan mertuanya. Bertengkar dengan mertuanya, dibawa ke medsos. Yang betul, kalau kita berselisih, tanya kepada ustadz atau kiai yang tahu ilmu. Pak Yai, bagaimana ini? Kok mertua saya itu setiap hari ikut campur rumah tangga saya misalnya. Nanti akan diberikan nasihat oleh bapak kiai yang tahu ilmu. Tanya ustadz kita yang tahu ilmu, ustadz gimana? Saya itu sudah nasihati anak saya di rumah pengangguran, tidak mau sholat, tidak mau kerja, hanya makan minum. Bahkan kalau minta uang ke saya itu minta uang banyak, padahal dia tahu orang tuanya pas-pasan misalkan. Tanya kepada ustadz. Jangan kemudian anaknya diusir, dibentak-bentak, akhirnya bermusuhan antara anak dengan orang tuanya. Ini berjemaah, yad'una ilal khair. Jadilah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf. Sekarang ini bukan fenomena yang jarang, tapi sudah menggejala. Di tengah-tengah kaum muslimin, orang tua sekarang ini, ayah ibu takut nyuruh anak sholat. Betul tidak sekarang? Kalau dulu di zaman mbah kita tidak sholat, bisa dipukul itu ya. Dipukul. Ya, kalau kakek saya dulu mukulnya dengan sabuk. Kakek saya itu kiai dulu pakai sabuk, sarungan pakai sabuk itu. Pukul dengan sabuk, bak. Kadang-kadang dengan sajadah, pulang dari masjid bawa sajadah, bak. Itu bukan tidak sholat loh, tidak berjamaah di masjid. Beliau pulang dari masjid, kita belum sholat, sudah sholat, wes sholat sampean dereng, bak. Kadang-kadang tendangan, dan nendangnya kakek kita dulu bukan pakai sandal jepit, swalo, empuk enak, pakai bakia. Tahu bakia? Sandal kayu, kelompen. Bakia kayu randu, berdua guyang-guyu, gak tahu dah. Arek nom saiki gak ngerti, ora Jawa belas wong arek saiki ya. Bakia kayu randu, berdua guyang-guyu. Doa itu apa? Nangis. Oh bocah nom saniki kalau jak ngomong deruang ora ngerti kok. Deruangnya kertas. Taunya kertas, ya. Gendul orang ngerti, gendul napa bi? Gendul botol. Bocah saiki jan tukijan pokoknya. Harus sabar kita berjamaah. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Mereka senantiasa menyuruh berbuat ma'ruf. Monggo. Pulang dari pengajian ini, jangan segan masuk rumah ketuk pintu, assalamualaikum. Ustaz, rumah saya sendiri loh. Dalam hadis malah suatu hari Rasulullah mengajar kepada para sahabat, kalau kalian masuk rumah kalian sendiri dan di dalam rumah tidak ada satupun orang, ucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayna, keselamatan atas kita yang mau masuk rumah, wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Karena di dalam ada jin, mungkin ada malaikat, ya tak? Hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Itu rumah kosong loh itu. Apalagi rumahnya ada penghuninya. Dan disebutkan para jamaah, ucapan salam untuk keluarga kita itu, kata Nabi, menumbuhkan perasaan cinta di tengah-tengah anggota keluarganya. Mungkin kita sering bertengkar dengan sesama anggota keluarga karena kita kurang menebarkan salam. Assalamualaikum. Begitu. Pulang juga demikian. Dan biasakan Bapak, nanti akan dicontoh oleh anak-anak. Biasakan panjenengan bapak dan ibu keluar itu salim. Kalau di situ ada orang tua atau mertua, salim. Alhamdulillah Muhammad Yusra Mustafa. Tadi saya mau berangkat, ibu saya di kamar, saya ketuk, assalamualaikum. Ti, saya panggilnya Ti karena Eyang Uti, Eyang Putri ya. Uti, Ti, saya bilang gitu. Tadi berangkat. Dan alhamdulillah saya bisa boso ini saya sampaikan kepada adik-adik ya. Ini bukan riya untuk adik-adik. Kalau untuk guru menyampaikan kepada muridnya atau jamaah, ini bukan riya. Ini saya dapatkan dari para kiai saya dahulu. Kalau seandainya saya tidak mondok 12 tahun dengan para kiai, mungkin saya tidak bisa bahasa Jawa yang halus.
Gak bisa bahasa Jawa yang halus. Kenapa? Karena sudah di sekolahan itu mulai TK, SD, SMP, perguruan tinggi bahasa Indonesia terus. Bahkan orang tua sekarang gaya. Nak, papa mau berangkat. Berangkat kemana, Pak? Berangkat ngarit. Mamamu kemana? Apa sudah selesai matunnya? Enggak, ini guyon aja. Boleh, bukan tidak boleh, tapi bahasa Jawa ini tolong jangan dihilangkan. Apalagi orang tua kita sudah sepuh, sudah tua, senang sekali kita berbahasa. Berangkat rumenti gak karo Mas Fauzi. Tadi saya ditanya begitu Sabem. Boten derek, namun kali Sabem. Sabem ini nih beliau, Pak Khalid. Mas Fauzi biasanya yang sering ngantarkan saya yang tinggi itu ya. Tinggi gemuk, kalau saya kan tinggi pendek, jadi pendekar saya. Pendek mekar. Pendekar ya. Tapi kan pendekar, timbangannya sampean duduk pendekar ya. Saya masih pendekar, pendek mekar ya. Ya, kalau tinggi mekar bukan pendekar ya. Tapi ajaklah kepada yang ma'ruf. Nanti pulang dari sini biasakan salam. Salim. Kalau tadi panjenengan lupa salim dengan istri, saya tadi salim dengan istri. Ya, istri saya cium tangan saya juga balas cium. Tapi tidak boleh diceritakan cium apa ini. Jadi tidak lulus sensor. Ya. Saya juga membalas mencium istri, sunnah Nabi SAW. Rasulullah mau ke masjid mencium istrinya, SAW. Rasulullah SAW mau ke masjid mencium siapa? Istrinya. Salim. Cari anaknya, mau anaknya di kamar, di mana sedang mainan, cari salim. Nanti terbiasa anak-anak kita dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian besok pagi bangunkan yang ada di rumah bapak-bapak, yang ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, bangunkan suaminya pelan-pelan, jangan kasar. Karena membangunkan orang tidur itu lagi apa? Kadang-kadang lagi mimpi, ya, melayang-layang pikirannya, lagi asik-asik mimpi, mancing misalnya bapak-bapak, besar pentuk terus digugah, ngamuk deh. Sudah mau dapat digugah, dibangunkan, ya kan? Ajak sholat. Belum mau sholat, tidak usah emosi, santai saja. Contoh tadi kakek saya jangan dicontoh. Itu sudah masa lalu. Anak sekarang tidak mau dipukul berjamaah. Anak sekarang diingatkan berkali-kali sampai dia sadar. Dulu kiai saya membangunkan subuh pakai kayu segini loh. Saya masih ingat. Bukan segini, kecil, segini loh. Panjang. Itu kalau tidak salah sing biasa untuk nabuh kentongan tuh loh. Karena di rumah kiai itu ada kentongan. Tahu gak kentongan? Begini. Kiai kuno itu di rumahnya ada kentongan. Kalau kiai sudah tok, sana komat. Paham tidak? Kentongannya gitu. Jadi masjid-masjid di pondok dulu ada beduk, tahu beduk ya? Dok, gawus itu adzan. Habis adzan nanti kiai itu tok. Sebentar kiai sudah dekat dengan pintu masjid, komat, iqomah. Karena memang iqomah itu baru boleh dikumandangkan, ini menurut sunnah loh ya. Dan kiai dulu mengamalkan sunnah. Menurut sunnah tidak boleh muadzin iqomah kecuali sudah ada dia melihat imam masuk masjid. Jadi begitu. Atau sudah ada perjanjian dengan imam. Kalau saya sampai 10 menit tidak masuk masjid dan di masjid ada pengganti atau badal saya, iqomai saja. Tapi kalau saya belum datang, belum 10 menit, tunggu sampai datang. Tok ya itu. Kemudian jadi pendungannya itu dibuat mendungi santri-santri yang terlambat sholat apa? Subuh. Kami tidak marah, kami tidak pernah lapor bapak polisi, ya toh? Dan ini boleh ditanyakan kepada ibunda saya, masih hidup ibunda saya, walaupun usianya sudah sepuh. Ibunda saya masih hidup. Saya tidak pernah kalau dipukul kiai atau dipukul guru di sekolah lapor ibunda, tidak pernah. Padahal saya anaknya janda, tidak pernah saya wadul-wadul itu. Zaman dulu begitu ya. Zaman dulu begitu. Lek nakal tenanan, lek pinter tenanan. Zaman dahulu tidak ada seperti itu. Tapi zaman sekarang, makanya saya sampaikan yang lemah lembut menyuruh anak untuk sholat, wayanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung dan mendapatkan kemenangan. Kemudian beliau mengatakan, fasyari'atuna, maka syariat agama kita, syariat itu artinya tuntunan ya,
Dan mohon kaum muslimin Bapak Ibu tidak alergi dengan kata-kata syariat. Karena syariat itu tuntunan agama. Syariat itu tuntunan agama. Dan apabila seorang muslim dan muslimah mengamalkan tuntunan agama Islam, dia akan menjadi muslim yang baik, muslim yang bertakwa, kalau laki-laki sholih, kalau perempuan sholihah. Bukan hanya muslim yang baik, dia akan menjadi muwatin yang baik, muwatin yang soleh atau muwatinah yang sholihah. Tahu muwatin apa enggak? Warga negara. Orang yang bertakwa itu pasti akan menjadi warga negara yang baik. Tidak akan dia mencaci maki pemimpinnya, tidak akan dia membicarakan aib-aib dan kekurangan presiden, wakil presiden, menteri-menteri dan jajarannya. Tidak akan. Tidak akan dia turun jalan untuk berdemonstrasi. Tidak akan dia melakukan pemberontakan dan kudeta, revolusi dan reformasi. Tidak akan. Karena dia tahu agamanya. Karena dia faham dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia tidak sukai, falyasbir, hendaknya bersabar. Belajar berjamaah. Jangan beragama ikut medsos loh. Sekarang ini banyak beragama ikut medsos. Isinya status itu caci maki kepada pemimpin. Saya kasih tahu para jemaah. Contoh ini contoh. Mohon tidak ada yang tersinggung dengan saya. Mudah-mudahan tersadarkan dengan apa yang saya sampaikan. Bapak Jokowi melanjutkan programnya Bapak SBY. Siapa SBY itu? Presiden kita. Nama lengkapnya. Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Profesor Doktor loh beliau. Barusan Pak Agus Yudhoyono AHY juga baru mendapatkan gelar doktor di wisuda di Universitas Airlangga. Tahu tidak? Tidak tahu kalau kebaikan pemimpin disembunyikan. Tapi kalau aib pemimpin diobral di mana-mana, ya toh? Di zaman Pak SBY, ini bicara fakta ini, beliau mulai membangun jalan tol lintas Jawa, tapi belum selesai, baru sampai di mana begitu, di daerah Jawa Barat sana, dilanjutkanlah oleh Pak Jokowi sampai tembus ke Jawa Timur. Orang-orang mencaci maki. Saya tanya pada jamaah, kira-kira keputusan Pak SBY dan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo hafidhahumullah, semoga Allah menjaga dua pemimpin kita ini, mantan presiden ini, saya tanya, kira-kira itu keputusan pribadi atau berdasarkan studi dari pihak-pihak yang terkait? Semuanya itu, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, dirjen-dirjen, sampai ke bawah, sampai gubernurnya, sampai bupatinya, terutama daerah-daerah yang kelewatan jalan tol itu, pasti ada koordinasi sampai bahkan sampai desa itu, karena ada pembebasan lahan sampai ke desa, tingkat desa, bahkan sampai ke RT itu, bukan hanya desa, sampai ke RT. Kira-kira yang berpikir hanya seorang SBY dan seorang Jokowi atau banyak orang? Banyak orang. Tapi kita mencaci makinya Pak Presidennya, ya tidak? Naudzubillah min dzalik. Ini kan lucu para jemaah. Orang tidak ngerti politik, bicara politik. Makanya di sini tadi Syekh mengatakan, kalau tidak punya ilmu, jangan bicara ilmu. Dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Tidak punya ilmu, bicara ilmu. Misalnya lucu lagi netizen itu, ada pergantian Pak Panglima TNI atau Kasat, bicara netizen. Oh, dia tidak tahu organisasi TNI. Itu adalah wewenang dan kebijakan dari mereka. Bukan kebijakan dari satu orang, Pak. Dari mereka. Banyak anak pejabat juga tidak jadi Kasat, tidak jadi Kapolri, tidak jadi Panglima TNI, bahkan tidak jenderal, anak pejabat itu banyak. Tapi ada juga anak pejabat yang jadi. Itu semuanya kebijakan mereka, kita tidak usah ikut campur para jemaah. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh. Kadang-kadang rakyat bicara tentang sesuatu yang dia tidak tahu. Sekarang adanya IKN, rakyat bicara.
Akhir-akhir ini saya di medsos melihat beberapa potongan video Jakarta itu mulai apa? Tanahnya yang di pinggiran itu di bawah permukaan apa? Laut. Hampir seperti Belanda. Kalau Belanda mereka sudah punya teknologinya. Walaupun tanah atau daratan di bawah permukaan laut mereka bisa mengelolanya. Kita mungkin belum punya teknologi itu atau belum memulai ke sana, belum berpikir. Tapi tanah-tanah di Jakarta sudah banyak yang di bawah permukaan air laut. Jadi mereka sudah mengkaji, Pak. Dan itu bukan keputusan seorang Pak Jokowi atau seorang Pak SBY, tapi itu keputusan dari pemerintah Republik Indonesia. Mulai dari sekarang setelah saya ingatkan ini, jangan bicara yang bukan kapasitas kita. Malah dosa kita berjamaah. Apalagi bicaranya di medsos, siapa yang mau baca? Kalau bicara di medsos, siapa yang mau baca? Kecuali kalau kita mengirimkan surat kepada presiden kita, suratnya baik, ditata bahasanya, narasi dan redaksinya bagus, mengingatkan Bapak Presiden, boleh. Dalam sunnah Nabi SAW seperti ini boleh. Seorang warga negara langsung mengingatkan atau menasihati pemimpinnya, boleh. Tapi bukan mencaci maki, bukan membicarakan aibnya. Yang itu belum tentu aib. Yang itu belum tentu apa? Aib. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan, fasyari'atuna, maka syariat kita mu'allalatun, kesemua dari syariat kita itu di dalamnya pasti ada sebab-sebab yang samar bagi kita, tapi jelas dan gamblang bagi ulama sebab kenapa Allah mensyariatkan syariat tersebut. Saya beri contoh. Para jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saya berikan contoh. Kenapa para jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala disyariatkan bagi kita, ya, kalau misalnya ini sudah dekat kiamat, ini dalam hadis ini, kalau sudah dekat kiamat, lalu di tanganmu, nanti cari hadisnya, lalu di tanganmu ada bibit pohon kurma, tanamlah di hari itu. Syariat seperti ini kalau dibacakan kepada orang awam tidak berpikir ke depan. Oh begitu ya, sekedar ditanam, tidak tahu, tidak berpikir tentang namanya fiqhul ma'alat. Kita ngaji agak tinggi sedikit ya, gak apa ya, kitab ini ada tinggi sedikit. Biasanya kan kita ngaji toharoh, sholat, tauhid, akhlak, sudah biasa. Sekarang kita ngaji agak dikit. Fikih memahami hal-hal yang belum terjadi dan yang akan terjadi. Kita harus memahami itu. Sekarang coba para jamaah, jenengan clipping itu apa? Dikumpulkan. Saya kemarin sempat saya clipping, biasanya saya clipping itu di WhatsApp, saya kirimkan ke grup-grup. Banjir sekarang itu di mana-mana loh. Bahkan daerah yang tidak pernah banjir sekarang ini banjir. Kediri kemarin sempat dipuji, Kediri nggak pernah banjir, jangan begitu. Masya Allah belum Masya Allah tidak diuji dengan banjir, harusnya begitu. Jangan sampai bilang tidak pernah banjir, Masya Allah. Ternyata di Banyakan berapa hari yang lalu sampai genting banjirnya. Di Kecamatan Banyakan Kediri sampai genting. Malang yang bertahun-tahun tidak pernah banjir, 2 tahun ini banjir. Dan banyak daerah-daerah, Medan banjir, Demak, hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Demak banjir. Kalau tidak percaya nanti di googling sendiri, dicari Pak. Kira-kira apa sebabnya Bapak? Monggo, sampaikan pendapat. Apa sebabnya kira-kira? Penggundulan hutan, tanaman-tanaman ditebangi, pohon-pohon besar ditebangi, lalu tidak dilakukan apa? Reboisasi, penghijauan kembali. Kemudian apa? Sampah-sampah menumpuk di sungai-sungai, di selokan-selokan, di got-got. Akhirnya banjir di mana-mana. Lalu apa lagi? Tanah-tanah sudah diplester, ya, sehingga tidak ada peresapan-peresapan. Dulu air mudah meresap, sekarang air mencari tempat peresapan. Akhirnya aliran air yang harusnya tidak deras menjadi deras karena tidak ada peresapannya. Hujan turun berhari-hari. Di mana itu sampai kalau tidak salah di Medan, saya kasihan. Ya Allah, ketika itu diwawancarai, dia ini di atas genting sudah 3 hari,
masih menunggu tim evakuasi dari TNI, Polri dan dari Basarnas ya namanya. Belum datang tim evakuasinya. 3 hari Pak. Saya mikir ya Allah. Karena kelihatan dari tangannya itu sampai jedindil jedindil. Mengkerut-kerut berkerut-kerut. Tangannya itu membiru sampai dingin. Saya membayangkan ada seorang ibu sampai dipapah dari atas oleh Bapak TNI, dibawa di kapal karetnya. Bayangkan bagaimana buang hajatnya, bagaimana makannya, bagaimana tidurnya di atas atap. Belum ada evakuasi. Maka ketika kita disuruh menanam pohon, ini ada sebab. Tapi sebab ini tersembunyi di kalangan orang awam. Hanya sebab ini diketahui orang-orang yang berilmu berjamaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah saya ceramahkan ini besok, rumah panjenengan yang masih gersang harus ada tanamannya berjamaah. Mulai menanam. Kalau tidak ada tanahnya lagi, tanam di pot, namanya planter bag, ya, tabula pot, tanaman buah dalam pot, tanam buah saja. Jangan bunga-bungaan dulu. Nanti kalau bunga-bungaan merawatnya susah. Kalau buah itu pokoknya disiram saja, nanti dikasih serintil sudah bisa berkembang. Serintil tahu nggak? Kotorannya kambing itu loh. Namanya apa? Di sini apa namanya? Kohe. Dipare serintil namanya. Ya, serintil, kasih serintil. Kemudian disiram. Besok Pak, nanti kapan-kapan saya sidak ke rumah panjenengan. Sekali-kali ustadznya sidak nih. Rumah-rumah bapak-bapak jamaah Imam Syafi'i ini sudah mengamalkan sunnah atau belum? Tanam apa? Buah yang mudah berkembang, yang tidak perlu dirawat dengan susah-susah Pak. Tanam. Ya, tanam jeruk lemon, itu banyak manfaatnya. Ya, tanam jambu, masya Allah. Tanam pepaya itu kan mudah, ya para jemaah. Beli pepaya, nanti bijinya dikeringkan, nanti ditanam, sudah. Dan dari biji pun cepat pepaya itu. Wong biji dibuang aja tumbuh pepaya itu. Iya para jemaah, tanam pepaya, masya Allah. Jadi nanti ketika nyayur tidak perlu beli pepaya muda. Ketika tua pepayanya dimakan, seger, untuk pencernaan bagus. Coba. Seperti ini tersembunyi kadang-kadang dari masyarakat awam jika tidak disampaikan. Contoh lagi misalnya, di balik syariat Allah pasti ada ada sebab-sebab yang tersembunyi yang Allah inginkan kebaikan darinya. Contoh, kenapa Rasulullah dulu mewanti-wanti? Suatu hari Rasulullah itu mengumpulkan pasukannya, menginspeksi, mobilisasi. Pokoknya memberikan instruksi. Ketika itu Sariyah namanya. Sariyah itu semacam kompi pasukan yang mau dikirim, jumlahnya antara 5 sampai 400. Rasulullah tidak ikut serta. Beliau mengatakan, nanti kalian kalau di jalan jangan menutup jalan. Jangan kalian, kalau bahasa Jawanya dampak. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Berkerumun. Jangan kalian berkerumun menutup jalan. Nah sekarang ini kiai-kiai ustadz takut mengatakan jangan menutup jalan walaupun untuk pengajian. Tolong panitia pengajian Imam Syafi'i kalau mengadakan pengajian jangan menutup jalan. Ini jalan Pak. Jadi kalau ada pengajian ini tetap harus ada jalan, akses ini. Jadi jalan ini jangan tutup. Nanti pas ada Idul Adha ini jalan jangan ditutup. Biarkan dia bisa orang lalu lalang, masyarakat dari sana, jangan ditutup. Di pondok pesantren kami tidak pernah saya tutup, saya buka. Walaupun kadang-kadang memang kalau pas Idul Adha ada yang datang minta-minta, ya udah ditolak dengan halus. Bapak Ibu ngapunten, niki dereng mantun, dereng saged dibagi. Sudah selesai dia akan pergi. Jadi tidak usah takut, tidak usah harus ditutup jalannya. Karena bertentangan dengan agama. Rasulullah mewanti-wanti dalam kondisi perang tidak boleh menutup jalan, tidak boleh berkerumun di jalan. Bagaimana dengan kondisi bukan perang? Kalau hanya pengajian, bagaimana kalau hanya resepsi pernikahan? Bagaimana kalau hanya walimah khitan? Padahal khitan itu nggak ada walimahnya sebenarnya. Walimah khitan. Bagaimana kalau hanya acara-acara seperti masyarakat kadang ulang tahun, kadang nutup jalan? Tidak boleh itu para jemaah. Tapi kita tidak tahu hikmah di balik itu. Ada hikmah yang besar di balik larangan dari Rasulullah SAW. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum.
Fasyari'atuna, maka syariat kita mu'allalatun, di dalamnya terkandung sebab-sebab yang tersembunyi atau samar bagi orang-orang awam. Namun hal itu diketahui oleh para ulama'nya. Na'khudhu, kita mengambil bil masalih, mengambil hal-hal yang maslahat yang baik. Wa maqasidis syariah, dan kita juga mengambil dan berpegang dengan tujuan-tujuan dari disyariatkan syariat tersebut. Jadi apa-apa yang baik yang dibawa oleh syariat kita ambil. Dan tujuan-tujuan dari syariat itu harus kita ketahui. Ambil contoh misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan, apa di balik syariat pernikahan itu harus diketahui. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, Walaqad arsalna rusulan min qablik, dan sungguh benar-benar kami telah mengutus para utusan sebelummu wahai Nabi Muhammad. Wa ja'alna lahum azwajaw wa dzurriyyah, dan kami jadikan untuk mereka para rasul itu, nabi dan rasulnya Allah, azwajan, istri-istri, pasangan-pasangan hidup, wa dzurriyyah, dan anak keturunan. Ketika Allah mensyariatkan bahwa seluruh nabi dan rasulnya Allah itu selain diperintahkan untuk berdakwah juga disyariatkan untuk menikah, dan Allah jadikan untuk mereka pasangan-pasangan hidup, istri-istri, dan juga anak-anak keturunan, maka pasti di dalam pernikahan itu terdapat maslahat untuk kita, dan ada tujuan yang mulia di balik pernikahan. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, tidaklah datang perintah Allah kecuali di dalamnya ada dua. Ini sering saya sampaikan berulang-ulang. Yang pertama adalah manfaatun, di dalamnya ada manfaat dari perintah Allah, wa maslahatun, dan kebaikan dari perintah Allah tersebut. Perintah menikah, apa kira-kira manfaatnya para jemaah? Manfaat menikah, ya tentunya punya pasangan ya. Yang laki-laki punya istri, yang perempuan punya suami, manfaatnya. Ya, manfaatnya. Kemudian manfaatnya apa lagi? Ada yang diajak sharing setiap harinya di rumah, diskusi di rumah. Ada yang membantu dia sehingga dia bisa berta'awun. Apa manfaatnya lagi? Dia terhindar dari penyakit-penyakit. Sebab kalau dia menempuh jalan yang buruk, yaitu berzina, maka di sana ada banyak penyakit. Oleh karena itu Allah mengatakan wala taqrabuz zina, dan jangan sekali-kali kalian mendekati perzinaan, innahu fahisah, kata Allah. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah kekejian, wasa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan untuk mendapatkan kenikmatan, untuk mendapatkan anak dengan cara yang haram. Maka itu manfaat pernikahan. Bagi ibu-ibu manfaatnya, ada yang menafkahinya, ada yang melindunginya, ada yang mendidiknya. Maka bapak-bapak bukan hanya memberi nafkah. Tugas panjenengan bukan hanya memberi nafkah, menyiapkan sandang pangan dan papannya. Bukan hanya itu, tapi juga mendidik, tapi juga melindungi, mengayomi. Suami harus demikian. Kalau istri kurang penyabar, suami harus ekstra sabar. Bisa nggak kira-kira ini ya? Kalau istri lemah gemulai, suami harus kuat. Maksudnya kalau istri agak malas, suami harus semangat, giat. Karena dia menjadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki, para suami adalah pemimpin atas kaum wanita, atas istri-istri mereka. War-rajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki atau suami menjadi pemimpin di rumah tangganya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka yang hadir di sini yang sudah menikah, Bapak-bapak, ayo bareng-bareng dengan saya menjadi seorang suami yang sabar, semangat bekerja, ya,
yang tangguh, yang kuat, jangan loyo. Ya, kalau istri agak mudah emosi, panjenengan harus banyak sabarnya. Suami, makanya Rasulullah SAW lihat ya, ketika istrinya Rasulullah ada yang cemburu kepada istri yang lain, Rasulullah ikut marah tidak? Tidak. Beliau menampakkan diri sebagai pemimpin bagi istri-istrinya. Makanya Nabi SAW disegani, istrinya pun segan dengan beliau Sallallahu alaihi wasallam. Itu syariat. Apa maslahat menikah? Terhindar dari penyakit, terhindar dari perzinaan. Itu maslahatnya. Dan banyak lagi kemaslahatan, kebaikan-kebaikan yang banyak dengan seorang itu menikah. Terjaga pandangannya, terjaga kemaluannya, dan terjaga segalanya para jemaah. Dan secara nasab juga begitu. Maslahat nasab apa? Nasabnya terjaga. Kalau seorang berzina, misalnya wanita berzina, anaknya siapa? Tidak jelas. Apalagi sehari berzina dengan 2 laki-laki, 3 laki-laki, anaknya tidak jelas. Walaupun ada tes DNA, tes ini itu, tapi itu tidak bisa memastikan 100%. Yang bisa memastikan 100% kalau seorang wanita dia dikumpuli, dia didatangi oleh suami sahnya, itu bisa pasti anaknya 100%. Tapi kalau dizinai, siapa yang bisa memastikan? Tidak bisa. Dari wajah, kadang-kadang wajahnya anak tidak mesti dia persis dengan wajah bapaknya, bisa jadi persis dengan kakek buyutnya, yang mana bapaknya ini tidak tahu bagaimana kakeknya dia dulu. Kan banyak kadang-kadang laki-laki menuduh istrinya berbuat serong atau zina. Di zaman Nabi SAW pernah ada seorang sahabat itu datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa anakku kok merah? Aku putih, istriku putih, anakku kok merah?" Maksudnya kulitnya tidak putih. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Lihatlah kepada onta-onta. Adakah onta yang dia merah lahir dari onta-onta yang tidak merah? Ada. Demikianlah. Karena itu adalah mengambil nasab dari pendahulunya dahulu. Kakek kita mungkin dulu kulitnya tidak putih, ya kan? Ada pada jamaah, saya punya jamaah. Wajahnya itu wajah Arab Yaman lagi, tampan dia. Bapak ibunya orang Jawa. Bapak ibunya tidak ada bau-bau Arab, tapi wajahnya dia wajah Arab. 100% wajah Arab. Sak rambut-rambutnya. Ya. Sampai orang manggil dia Habib sampai. Saking apa? Arabnya. Habib. Jadi Arab ya Habib. Iya para jamaah. Kan begitu kita kadang-kadang. Ada di antara bapak-bapak kadang-kadang wajahnya wajah kayak orang Eropa, padahal bapak ibunya Jawa Tulen. Mungkin dulu pernah neneknya nikah dengan mungkin tentara Belanda, kan kita tidak tahu. Kemudian menurun kepada cucunya, ya kan? Demikian para jamaah rahmatullah taala. Taib. Kemudian beliau mengatakan, walihada, oleh karena itulah, nara, kita bisa melihat kalama ahlil ilmi rasikhin, perkataan dan ucapannya para ulama yang mendalam ilmunya fihi, tentang masalah tersebut. Mithlul imami Abi Hanifah, kita bisa lihat dan baca ucapan dan perkataannya al-imam Abi Hanifah. Siapa namanya Abu Hanifah? An-Nu'man bin Thabit. Jadi An-Nu'man bin Thabit rahimahullah ta'ala lahir tahun 80 Hijriah, wafat di tahun 150 Hijriah, di usia 70 tahun, Al-Imam Abu Hanifah. Ini ulama mazhab yang paling sepuh. Wal imami Malikin, yang kedua Imam Malik, namanya Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbahi Abu Abdillah. Namanya Malik bin Anas Al-Asbahi Abu Abdillah, imamu daril hijrah, imamnya kota Madinah. Kalau Abu Hanifah imamnya kota Kufah, Irak. Beliau tinggal di mana? Kufah di Irak. Kalau Imam Malik tinggal di Madinah. Lahir tahun 93 Hijriah. Wafat di tahun 177 Hijriah atau 79 Hijriah. Tahun 179 Hijriah. Kemudian wal imami Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurashi. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurashi. Lahir tahun 150 Hijriah,
wafat di tahun 204 Hijriah di usia 54 tahun. Ini ulama yang termasuk muda meninggal dunia, Imam Syafi'i. Tapi namanya dikenal seluruh dunia disebabkan kealiman dan kebaikannya beliau, kesalehan beliau. Imamu ahli sunnati wal jamaah. Beliau tinggal di mana? Awalnya beliau lahir di Gaza, lalu pindah ke Makkah Al-Mukarramah, lalu pindah ke Al-Madinah An-Nabawiyah belajar dengan Imam Malik. Lalu beliau pindah ke Baghdad di Irak, punya murid di sana, di antaranya adalah Imam Ahmad. Lalu terakhir beliau pindah Mesir dan meninggal dunia di negeri Mesir. Kemudian Al-Imam Ahmad, nama lengkapnya Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Jadi Hanbal itu kakeknya, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Lahir tahun 164 Hijriah, wafat tahun 241 Hijriah. Wa kalama dan ucapan Syekhul Islami Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nama lengkapnya adalah Ahmad Ibnu Abdussalam Ibnu Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al-Harrani An-Numairi Ad-Dimashqi. Lahir tahun 641 Hijriah, wafat 728 Hijriah. Wa tilmidhihi dan muridnya beliau Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim, fi masaila katsiratin, membahas tentang berbagai permasalahan yang banyak. Yarawna, mereka berpendapat. Jadi ulama-ulama tadi berpendapat, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Syekhul Islam dan juga Ibnul Qayyim, fiha, bahwasanya di dalam syariat agama Allah itu ada al-masaliha, kemaslahatan-kemaslahatan, al-manutata, yang berhubungan erat bin nasi, dengan nas. Jadi setiap ada nas itu pasti ada maslahatnya. Baik nas itu nas perintah maupun larangan. Coba ketika kita dilarang riba, maslahatnya banyak atau tidak? Banyak sekali. Panjenengan kalau menjauhi riba, maslahatnya banyak. Karena riba itu menyebabkan lenyapnya harta. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yamhaqullahu riba. Allah melenyapkan harta riba. Wa yurbis shadaqat, dan Allah menumbuh kembangkan sedekah. Jadi teman-teman atau bapak-bapak, mohon maaf loh, saya tidak minteri ya. Saya hanya mengingatkan, ini murojaah pelajaran panjenengan yang sudah lama tentang riba, tentang sedekah. Kapan hari, mohon maaf, hari Kamis kemarin saya mengisi kegiatan KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, Korwil Kediri, di Masjid Imam Muslim di Kotia Kediri. Saya diberi judul pembahasan, nanti bisa dirujuk ya pembahasan saya di Facebooknya Imam Muslim, Masjid Imam Muslim, atau di Facebook Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi. Judulnya Pengusaha Muslim Sadar Akhirat. Saya kupas di situ, belum selesai. Nanti insya Allah ada 12 episode atau 12 episode atau 13 pembahasan nanti. 13 ceramah insya Allah. Ini masih satu ceramah. Bahwa berjamaah, kalau ingin kita menjadi pengusaha muslim dan rezeki kita bisa tetap langgeng dan barokah di dunia ini, maka harus kita tempuh jalan pertama apa? Kita perbaiki tauhid dan akidah kita, terutama keyakinan tentang hari kiamat, keyakinan tentang kehidupan setelah kematian. Karena kehidupan setelah kematian ini jika diyakini dengan baik, diimani dengan baik, akan berimbas, berefek positif bagi seorang pengusaha muslim. Contoh, saya beri contoh. Ada pengusaha muslim tidak pernah sedekah, mustahil bisa dia berkembang usahanya. Kalau antum jadi pengusaha muslim harus rajin bersedekah. Saya mau berikan contoh 2 pengusaha, tapi saya tidak bisa menyebutkan namanya, dan saya juga belum izin untuk menyebutkan kotanya, walaupun ini bukan ghibah. Yang satu usaha herbal. Ketika banyak
orang-orang usaha herbal, gurung tikar, mengeluh, mengaduh, dan sambat itu ya mengeluh ya, sambat. Katanya sekarang offline maupun online herbal sepi. Beliau tidak pernah mengeluh kepada saya. Dan beliau tidak mengeluh di medsos. Saya lihat medsosnya itu isinya itu tafaulan terus. Saya kagum dengan beliau, ilmunya diamalkan. Beliau sudah ikut pelajaran saya tentang muamalah sejak 2006 beliau. Sudah kurang lebih 18 tahun yang lalu. Alhamdulillah sampai sekarang. Usahanya sudah lebih dari 18 tahun sampai sekarang masih istiqomah. Saya tanya, bagaimana Pak Haji? Saya manggilnya Pak Haji karena beliau sudah haji 2 kali. Pak Haji, boleh Ustaz manggil gitu? Boleh, nggak ada masalah. Kita bukan harus dia tidak minta dipanggil Haji. Pak Haji, bagaimana? Madunya tetap lancar? Alhamdulillah Ustaz. Tetap kirim, tetap produksi. Bahkan 2 santri saya kerja di tempatnya beliau. Saya carikan kerja, diterima di tempatnya beliau. Padahal banyak pengusaha herbal mengeluh dan gulung tikar. Kenapa? Yang mengeluh dan gulung tikar itu saya tidak menuduh, kemungkinan besar kurang sodakohnya. Dan belajar tauhid dan akidahnya kurang kuat. Mungkin tahajudnya kurang. Kalau bisnis rajin tapi tahajud malas. Berdoanya mungkin kurang. Sedekah pagi itu sunnah bukan bid'ah ya, sedekah pagi. Antum rutinkan sedekah pagi, tidak harus banyak. Dan tidak harus setiap hari. Hadisnya sahih dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa di setiap pagi Allah turunkan 2 malaikat ke bumi, lalu yang satu mengatakan kepada Allah, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang bersedekah, yang berinfak. Yang satu mengatakan, ya Allah, binasakanlah hartanya, rusaklah hartanya kepada mereka yang menahan sedekah. Sekarang pengusaha muslim mana yang rajin sedekah? Yang ada mengeluh, berkeluh kesah, sambat di medsos, ya tidak berjemaah. Kemudian yang satu berjemaah, Masya Allah. Yang satu juga demikian. Yang lainnya sepi. Beliau punya lembaga pendidikan. Yang lainnya lembaga pendidikan, yang lainnya sepi. Beliau tambah buka cabang, Masya Allah. Kenapa? Sedekahnya banyak. Dan terus ikut kajian, ngaji terus, belajar tauhid, belajar akidah. Maka saya katakan para jamaah, setiap nas Allah, baik nas perintah maupun larangan itu pasti ada hikmah-hikmah yang baik untuk kita di belakangnya. Ketika Allah melarang riba, Allah kasihan dengan kita, jangan sampai harta kita ludes gara-gara riba. Bahkan bukan hanya ludes, mohon maaf ya, gara-gara riba banyak yang rumah tangganya berantakan gara-gara riba. Na'udzubillahi min dzalik. Suami istri bercerai gara-gara riba. Na'udzubillahi min dzalik. Hatta takallamu, kurang sedikit ya, saya habiskan sedikit aja. Kan tadi perjanjiannya sampai 11:30 soalnya. Hatta takallamu fi masaila, hingga mereka para ulama itu telah berbicara di dalam banyak masalah. Rubbama khalafat, yang boleh jadi apa yang disampaikan oleh para ulama itu menyelisih atau berbeda dengan ma alaihil fatwal yauma, dengan apa yang dikandung oleh fatwa pada hari ini. Banyak fatwa di zaman ini menyelisih apa yang disampaikan oleh para ulama di zaman dahulu. Liriayatihim, kenapa? Disebabkan mereka sangat perhatian, para ulama itu sangat perhatian lil masalihi, terhadap hal-hal yang maslahat, al mutawakhati, yang diharap-harapkan minas syariati, dari syariat Islam. Fariayatul maqasidi, maka perhatian terhadap tujuan-tujuan dari tuntunan agama, wal masalihi, dan memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan, maka itu adalah matlabun syar'iyyun, tuntutan yang dituntut oleh syariat agama, daruriyun, dan bersifat darurat. Maksudnya apa? Bersifat wajib untuk dipenuhi. Litaksili manhajil wasatiyati, untuk bisa menjadi dasar bagi metode al-wasatiyah, yaitu metode beragama yang mengambil sikap pertengahan, walitidal, dan metode beragama
yang mengajak kita untuk bersikap adil fil umuri, dalam segala urusan dan perkara. Jadi mudah-mudahanlah apa yang disampaikan ini, walaupun pembahasan ini saya katakan ini pembahasan yang lumayan agak berat, tetapi karena saya sampaikan dengan contoh-contoh dan penjelasan yang gamblang, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik bahwa Islam, kesimpulannya ini sebelum saya tutup, menyuruh kita untuk berjalan di tengah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Di dalam beribadah tidak boleh kita berlebih-lebihan sampai kemudian setelah itu kita membenci ibadah dan tidak mau beribadah lagi. Dan tidak boleh kita melalaikan ibadah sampai kita tidak pernah beribadah. Kita beribadah sesuai sunnah, sesuai sunnah berjamaah ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di dalam berkehidupan dunia, jalani tuntunan Nabi SAW. Saya nasihatkan kepada bapak-bapak, teman-teman, ibu-ibu ya, karena di medsos itu kemarin Masya Allah, ibu-ibu itu ternyata kadang-kadang itu kalau sudah bicara di medsos itu lebih galak daripada bapak-bapak. Dan mak-mak memang rajanya ya. Jadi kadang-kadang Masya Allah ya, mak-mak ini, power of mak-mak ini tidak terkalahkan itu. Jadi di medsos itu mencaci maki pemimpin, ya Allah ya Rabbi ya. Dia belajar apa begitu loh. Dia saja bukan lulusan ilmu FISIP, ilmu politik, tidak paham, terus dia tidak pernah menjadi pejabat ya, nah? Terus kemudian bicara ngalor ngidul. Saya pernah membantah seseorang, dia ada di dunia pendidikan. Saya bantah begini. Dia mengatakan, kenapa pemerintah kok mempersulit izin pendirian lembaga pendidikan? Bukan mempersulit. Saya katakan bukan mempersulit. Tetapi pemerintah membuat kebijakan dan perizinan itu supaya yang mengelola lembaga pendidikan itu, kalau dia misalnya mendapatkan izinnya itu dengan susah payah, dia akan mengelola dengan baik, paham tidak? Seperti masuk tentara, kalau dipermudah seperti masuk satpam, orang meremehkan tentara nanti. Tapi kalau dipersulit masuknya, yang masuk betul-betul pilihan, akhirnya menghargai, oh susah payah, sehingga tidak banyak yang desersi, paham enggak? Berjamaah. Kalau mudah masuknya, keluar masuk mudah, banyak yang kemudian desersi, tidak masuk kerja, tidak dinas, sekian bulan, lari, kabur dan seterusnya dari barak. Sama dengan para jamaah rahmatullah ta'ala, apa yang saya sebutkan tadi, kalau izin misalnya pendirian lembaga itu dimudahkan 1 hari jadi, besok pengelola lembaga itu kalau seandainya sepi dari murid atau santri, dia tidak mau kerja keras dia. Kenapa? Alah besok kalau tutup kita dirikan lagi, mudah kok ngurusnya, ya kan? Ketika dipersulit, sulit. Di bidang pertanahan, saya tidak mengatakan semua sempurna, tidak ya. Saya beri contoh aja. Kenapa ngurus ini kok sudah dipersulit? Bukan dipersulit. Kalau dipermudah, nanti ada orang dia mensertifikatkan tanahnya orang. Gitu loh, paham tidak para jamaah? Loh, banyak ini. Di desa-desa, tanah orang disertifikatkan oleh orang yang bukan pemiliknya. Makanya dipersulit, Pak. Harus ada tanda tangan dari ahli waris, ya kan begitu ya. Harus ada tanda tangan dari sini, dari sini, dari sini. Pengurusan sertifikat, kalau tanah itu masih letter C, itu harus demikian. Kalau sudah petok D harus demikian. Tahu nggak ini? Anak-anak tahu ya. Letter C itu sebelum petok D itu, zaman Belanda itu. Nanti harus demikian, ya toh? Itu diatur aturan itu supaya kita tidak bermudah-mudahan, sehingga tidak ada orang mensertifikatkan tanah orang dengan mudah, sehingga dia menguasai tanah orang, padahal itu tanahnya orang. Banyak para jamaah, ya orang itu beli tanah lupa, Pak. Saya pernah dapat cerita dari seseorang. Jadi dia sudah beli tanah, lupa kalau dia pernah beli tanah. Taunya dia ingatnya kapan? Dia didatangi Bapak Kepala Dusun, Pak Kasun, ya, Pak kami tua itu loh. Pak, tadi ada yang nyari Bapak. Loh, kenapa? Tanaman Bapak mau dibeli. Jadi dia punya tanaman, kalau tidak salah tanaman cendana, kayu cendana. Itu kan mahal. Tanaman Bapak mau dibeli. Bener, Pak. Ternyata dia baru ingat kalau dia punya tanah ditanami cendana itu di sebuah desa. Akhirnya laku, katanya, dia cerita pada saya kalau tidak salah 400 juta itu. Jadi bukan tanahnya, tanamannya itu laku 400 juta, pohon cendananya. Kalau seandainya tidak ada orang beli, mungkin itu bisa disertifikatkan orang itu. Kalau masih letter C atau petok D itu. Makanya pemerintah membuat aturan-aturan supaya
teratur para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih tahu ya, banyak perguruan tinggi setelah diberi izin itu tutup. Tidak serius pengelolanya. Akhirnya sekarang aturan perguruan tinggi diperberat. Kalau dulu 30 mahasiswa sudah bisa mendapatkan izin, sekarang harus 300. Harus 300. Kenapa diatur demikian? Supaya tidak mudah orang kemudian menelantarkan perguruan tinggi yang sudah diberi izin oleh pemerintah. Demikian bisa disampaikan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, nasru minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa fastabiqul khairat. Ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al-birru liman ittaqa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.